Kapan batas waktu sholat duha? Kalau azan zuhurnya 12.18, 15 menit. Tak boleh sholat 3 waktu. Pertama, matahari terbit. Kedua, matahari tergelincir. Ketiga, matahari tenggelam. Karena 3 waktu itu dipakai orang jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tauhud, Naham, berhala, hantu, setan. Waktu pagi, kapan tak boleh sholat? Ketika matahari terbit lewat 12 menit. Payah 12, lewatkan 15. Zuhur, 15 menit sebelum azan zuhur sampai azan zuhur. Tak boleh sholat. Masih bolehkah sholat duha jam 11.30? Kalau zuhurnya 12.18, masih bisa sholat sampai 12:03. Macam mana kami bisa tahu waktu sholat? Tulis aja di Google, waktu sholat Rimbo Panjang. Masih bolehkah mengganti puasa seminggu menjelang Ramadan? Besok pagi Ramadan boleh puasa qadha hari ini. Tapi katanya idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau udah lewat nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban tak boleh lagi puasa. Tak boleh puasa sunat bagi yang tak biasa puasa sunat. Takut badannya lemah karena terlalu lama puasa. Tapi ibu yang biasa Senin Kamis lewat 15 Sya'ban boleh. Satu lagi yang boleh qadha. Mengqadha tetap jelas? Insyaallah saya kalau menjawab jelas. Jadi kalau ada orang bilang Ustaz tuh ngomongnya tak jelas, telinga kau pokak. Ada orang tua tak mengizinkan anaknya nikah dengan orang yang bekerja serabutan dan tak punya gelar. Bagaimana menanggapi orang tua seperti ini Ustadz? Dia kasih anak melanjutkan nikah dengan laki tersebut, apakah si anak bisa dikategorikan anak durhaka? Kawan saya kenal sama cewek melalui chatting. Hai, adik di mana? Akhirnya berjumpa di Jakarta. Sampai di Jakarta bertamulah ke rumah perempuan tadi. Majulah dia jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat, apa kata bapaknya? Inilah yang bisa jadi imam untuk anakku. Dia pun dah pede nikah sama anak gadis. Rupanya bini bapak ni nanya, kerjanya apa? Kawan ni baru balik dari Mesir, belum punya kerja tetap. Tak jadi nikah gara-gara tak ada kerja. Sekarang apa yang terjadi? Saya baru pulang dari rumahnya kemarin dari Makassar. Kantornya 3 lantai. Duduk saya di kantornya. Duduk dulu Ustadz Somad, ambil barokah. Duduk saya di kantor. Saya bilang ada yang kurang tulisan di kantor kau ini. Apa yang kurang? Buat tulisan di atas. Apa tulisannya? Bekerjalah supaya mereka menyesal. Rezeki tak berpintu. Kalau datang anak lajang meminang anak gadis ibu, 2 cuman yang disuruh tengok. Pertama, dinahu, agamanya baik. Yang kedua, khuluqahu, akhlaknya baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkanlah. Rezekinya menyusul belakangan. Ini ada orang baik agamanya, baik akhlaknya, tak mau dinikahkan anak. Akhirnya dinikahkan anak sama orang yang bawa mobil. Oh, seminggu nikah anak menangis. Kenapa kau menangis? Rental. Itulah hukuman bagi mertua matre. Aku kalau datang orang meminang anak gadisku, yang kutanya cuma 2, Bu. Sembayang kau? Sembayang. Kutanya keluarga tetangga, berakhlak dia baik? Alah, ku nikahkan. Tak ada tanya macam-macam. Masalah mahar, kau ajarkan anakku ini baca surat Yasin cukup. Yakunu fuqara, kalau calon menantu kau tu miskin, yughnihimullah, Allah mengkayakan dia.
Masalahnya saya tak punya anak perempuan. Ini ceritanya kalau ini. Andai kata. Jadi ibu-ibu, kupesankan sama kalian semua, punya anak gadis, tak usah banyak-banyak minta. Apalagi zaman sekarang fitnah ini luar biasa. Asal baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan. Kebetulan ibu punya rumah 3, suruh kau tinggal aja sini. Masalah kau tinggal aja sini, bayar aja apa ansurannya tiap bulan. Mohon doakan saya supaya bisa dimudahkan Allah membayar hutang piutang. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Yang sakit-sakit disehatkan Allah, yang sudah meninggal dilapangkan kuburnya, yang dililit hutang dilepaskan Allah Ta'ala. Suami saya sudah lama tak kerja. Dia sudah kesana kemari, belum ada panggilan. Selama ini saya membiayai semuanya. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri Pak Ustadz? Ikhlas. Karena mengamuk pun duit udah habis juga. Ikhlas. Macam mana biar supaya ikhlas Pak Ustadz? Banyak beribadah. Kalau kita beribadah, Allah menolong. Kalau kita merepet, setan masuk. Lama-lama capek. Capek aku Pak Ustaz. Nah, banyak ibadah, solat duha, solat tahajud, berzikir, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak beribadah. Orang yang banyak beribadah, 2 janji Allah. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya makan. Wa amanahum min khauf. Kalau takut dikasihnya aman. Rupanya kalau kita mengamuk selesai masalah. Enggak. Kalau bisalah mengamuk selesai masalah, kita buat aja hari mengamuk nasional. Banyak-banyak beribadah. Ikhlas. Aku bang, walaupun kau belum kerja, aku ikhlas duitku nih kau pakai. Tapi nanti kalau kau udah kerja, tolonglah kau ganti pula. Batalkah wudhu suami apabila tak sengaja tersenggol oleh istrinya? Laki-laki, perempuan, suami istri menurut mazhab Maliki tidak batal kalau tak bernafsu. Menurut mazhab Hanafi, walaupun bernafsu tak batal, karena makna aula mastumun nisa bukan menyentuh kulit. Maaf, berhubungan kelamin baru batal. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Maliki batal kalau bernafsu. Mazhab Syafi'i bernafsu tak bernafsu batal. Kawan saya Muhammadiyah mau berangkat dari rumah berwudu, mau berangkat disalaminya bininya, cuk. Habis itu sampai kantor sholat duha dia. Kau kenapa tak wudu? Muhammadiyah pakai majelis tarjih, mentarjihkan kalau tak bernafsu tak batal. Mazhab Maliki dipakai. Saya perti mazhab Syafi'i. Bernafsu tak bernafsu batal. Asal udah bersentuhan sama ustazah mau mengendong sami, kena tangan, batal. Maka saya tetap ulang wudhu balik. Mau disenggolnya tetap batal. Kenapa di setiap pengajian wirid pembacaan surat Yasin selalu cepat-cepat? Di sini cepat-cepat juga? Tidak. Di awal dulu saya membacakan, saya bilang begini aku membacakan begini nanti. Kalau masih ingat dulu yang di awal. Awal dulu saya membacakan sini dari awal sampai akhir. Ikut cara membaca itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Mungkin tempat lain ya, bahkan tak ada pangkalnya ujungnya
Jawon Fayakun. Entah apa yang mau dikejar orang. Giliran baca Yasin mengantuk minta ampun. Makin tahlil lagi, la ilaha illallah. Rupanya ditengoknya, rupanya piring tuh ketutup koran. Kipas angin tuh kencang, terbuka mie kurus-kurus. La ilaha illallah. Makanya innamal a'malu bin niat. Berselawat pelan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya kalau jadi imam pelan-pelan semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini istighfar cuma macam dapat tempe mendoan panas. Apa yang dibaca orang? Malaikat pun bertanya, apa katanya? Entah, aku tidak tahu kata malaikat. Aku kalau tak, karena Allah udah kusumbatkan aja muncul ini. Pelan-pelan, beristighfar pelan-pelan. Bagaimana kalau kita minta sumbangan sama saudara kita membantu orang tua di kampung? Kalau tak diminta, mereka tak ingat. Ibu anak paling kecil, punya abang 2, kakak 3. Ibu datang ke rumahnya minta, itu bukan minta sumbangan, itu menuntut kewajiban. Ingat, ibu bukan sedang mengemis. Bang, kau wajib menafkahi mak nih. Yang wajib kau nafkahi ini emak, ayah, bini, anak. Kasih nafkah. Kata si abang tadi, ke belakang kita. Kenapa bang? Aku takut sama biniku. Orang yang takut ke bini tak ada obatnya kecuali kematian. Orang yang takut sama bini itu nanti waktu mati dia tidak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, ini udah azab kali dah. Jadi abang ibu yang tadi tak mau mengasihi emak tadi karena takut, jangan lagi kalian, abang nih kalau ke bini bawa jalan-jalan, kalau ke emak tak kasihan kalian nengok dia, mati nanti dia. Kalian tidak sedang mengemis ke saudara kalian, tapi sedang menuntut hak emak. Paham? Jangan merasa mengemis. Datang tiap bulan, telepon terus, minta sama dia. Kain kapan yang sudah dibeli dicuci dulu atau disimpan untuk persiapan. Orang yang mencuci kain kapan, dia khawatir kain kapan ini kena najis, pabrik tak jelas. Maka dalam kaedah da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan semua yang meragukanmu kepada yang tak meragukan. Saya kalau pulang bawa baju baru, semua baju baru saya itu dicuci ustazah. Baju orang pun dicucinya juga. Saya heran kenapa dicuci, ragu, entah dari mana pabriknya. Maka baju-baju baru sebelum hari raya dicucinya dulu. Itu alasan orang mencuci kain kafan. Ada orang yang tak mencuci kain kafan, kenapa tak kau cuci? Aku membelinya di pabrik orang Islam, tak mungkin dikotorinya. Boleh juga, karena indikasi yang membuat orang Islam. Kalau saya ragu Pak Ustadz, cuci dulu. Ibu kenapa tak ibu cuci? Saya buat kain kapan ini agak-agak bentuk lapuk, supaya nanti pas malaikat meriksa ditengoknya, ini nampaknya jenazah lama nih, gak usah kita periksa. Mana pula bisa diakal-akali malaikat? Kalau malaikat maut bisa diakali, orang yang operasi plastik tak mati-mati dah. Pas mau dicabutnya, bayi ini kata dia. Bayi. Rupanya muka bayi, tangan berkerut. Saya sudah 2 tahun ini jadi pemberi nafkah tulang punggung karena suami belum dapat kerja. Apakah saya termasuk tangan di atas? Of course. Ibu yang dapat warisan dari almarhum ayah
ibu yang bekerja tunggang langgang lintang pukang mengasih makan anak sama laki, maka itu orang paling hebat sedekahnya. Karena anak tak tanggung jawab ibu dan laki pun tak tanggung jawab ibu. Bang, ini belanja makan kita anak bukan tanggung jawab. Ini karena aku orang yang rajin bersedekah. Abang, anak-anakku, kalau aku ini tak dermawan, udah mati kalian semua. Maka kalian patuh sama aku. Yang kalian macam-macam sama aku. Aku tahan subsidi ini, mati kalian nanti. Tapi karena ibu orangnya lembut, baik, tak kasar macam saya. Bang, ini duit aku. Kau kalau macam-macam mati kau, bang. Apa yang bisa ibu lakukan? Ibu ikhlas berdoa sama Allah, mudah-mudahan dikasih Allah bapak itu kerja. Berdosakah kita membuat ibu kita menangis karena dia ketahuan keluar kota mengunjungi cucu dari pelakor anak pertamanya, seolah-olah setuju dengan pelakor tersebut? Sungguh payah membaca kitab nih, lebih payah lagi memahami. Tunggu sebentar ya. Jadi ibu ini punya anak. Anaknya ini nikah, punya anak cucu. Lalu kemudian anaknya ini berselingkuh sama pelakor. Lalu si ibu ini mengunjungi si cucunya dari pelakor tadi. Lalu kemudian marah. Entah anaknya entah siapa lah, pokoknya marah. Kenapa ibu kunjungi cucu pelakor itu? Menangis ibu ini. Kata almarhumah mak saya dulu ke saya, ke adik saya, selama aku bernyawa, selama aku hidup, kalian tak boleh berbini dua. Tak boleh. Ibu pesankan juga ke anak-anak ibu, selama aku bernyawa, selama aku hidup, aku tak mau kalian macam-macam. Jangan anak tu salah malah dikunjungi, lalu si anak tu merasa perbuatannya benar, pembenaran. Ibu kalau anak ibu nanti begitu, ibu mesti mengamuk, ibu mesti marah. Jangan kau macam-macam. Kabarnya kau sekarang udah ada hubungan sama pelakor. Iya mak, ini sambal belacan dah aku siapkan, lado hijau, kulado pelakor tu nanti. Mana nomor pelakor tuh? Ini mak, kasih nomor. Halo pelakor, ikut lado hijau ha. Wang dakek dah nak ambo tu ha. Ambo gulai wang itiak lado hijau. Bukan malah dikunjungi pula perbuatan anak yang tak betul. Si anak pun merasa, oh berarti aku tak salah. Itu maka dibuat nama Yayasan Nihajah Rohana. Mak kami ini tak pernah takut, walaupun kami udah kuliah, udah nikah, udah punya anak. Oh ngamuk, asal tak betul dihamuk. Kenapa takut sama anak? Istri sahnya tidak mengetahui tentang pelakor dari suaminya. Ibunya pun jarang melihat cucu dari istri sahnya. Ibu ini tak betul ini. Cocoklah ibu ni punya anak. Ibu ni hantu, anaknya setan. Patutlah anaknya itu tak betul karena maknya tak betul. Kalau maknya betul, tak mungkin anaknya berani. Bagaimana sikap kita menghadapi suami karena kecurigaan kita kepada suami tentang mak tak ada titiknya ini. Tak usah menarik nafas kita dulu. Bagaimana menghadapi suami karena kecurigaan kita kepada suami tentang perselingkuhan atas isu yang dia dengar, sehingga sering kelahi dalam jangan makan isu. Ibu saya sarankan jangan termakan isu, makanlah nasi.
Jangan makan isu. Kalau ada orang mengadu, laki kau berselingkuh, ada kau nampak? Tidak. Tolong rekamkan. Di hotel ini, carikan rekaman CCTV. Setelah dapat bukti, duduk dia, kumpul. Ini laki, ibu bawa wali ibu. Wali ibu 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalau orang Minangkabau ditambah lagi nenek mama, datuk. Kumpul semua, backing ibu kanan, wali kanan, nenek mama kiri, duduk. Judul laki 1. Kau kabarnya selingkuh. Enggak ada, mana ada. Nih rekaman kau check in. Dari mana kau dapat? Bukan urusan kau. Mau dibawa kemana hubungan ini? Karena kalau ibu hanya isu, dia membantah tak selesai. Paham? Ada mahasiswa, waktu saya masih mengajar di UIN. Mohon maaf Pak Ustadz, saya tak bisa masuk. Kenapa kau tak masuk? Ban saya bocor. Allah tunjukkan. Allah tunjukkan kalau kita benar. Keluar saya dari UIN, pas lampu merah simpang Kubang, nampak saya lah perempuan megang pinggangnya. Langsung saya ambil dari belakang video. Kau kemarin kan tak datang? Bocor Pak Ustadz. Kepala otak kau bocor nih. Nih. Kalau ibu lurus, Allah tunjukkan. Ibu banyak beribadah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan ya Allah. Saya pernah pulang, saya tengok ustazah ni diam aja. Saya tanya, sakit? Tidak. Kenapa diam? Mimpi saya tak enak tadi malam. Apa mimpinya? Nampak saya ustaz berfoto sama perempuan. Baru saya ingat, waktu saya duduk di pesawat tuh, datang pramugari. Kalau yang pergi sama saya Ustaz Endri, biasanya diusirnya itu. Jangan. Orang nih yang ini tak berani usir pramugari. Kalau Ustaz Endri berani. Oh tuh. Jadi kalau ibu lurus, ditunjukkan Allah. Apalah salah pramugari berfoto kan? Tapi ditunjukkan Allah. Jadi ibu, yang penting ibu banyak beribadah, ditunjukkan Allah Ta'ala. Bagaimana menghadapi suami yang sangat ekonomis? Saya mau bekerja tapi tak diizinkan karena alasannya anak masih kecil, sementara saya banyak kebutuhan. Jadi musyawarahlah baik-baik. Wa amruhum syura bainahum. Bang, kebutuhan kita 5 juta, kau mengasih cuman 1,5 juta. Pampers anak lagi, tak mungkin anak ini minum teh manis. Jadi aku mesti bekerja. Kalau kau tidak mengizinkan aku bekerja, kau tambah ini. Kalau kau tak sanggup, ini kita tak makan. Jadi dimusyawarahkan. Jangan ibu mengamuk. Mengamuk tidak menyelesaikan masalah. Mengamuk, ambil keputusan diri bekerja. Dia pun merasa tersinggung karena ibu sudah ambil keputusan. Akhirnya kacau balau, berkelahi. Tak selesai masalah. Musyawarah. Kalau putus berdua, tak putus berdua, libatkan orang lain. Bisa Ustadz kami libatkan? Jangan. Itulah kaji kita pertama. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah, anak-anak soleh dan solihah, dibukakan Allah pintu rezeki kebaikan. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. Bagaimana Ustadz menjaga kesehatan begitu jadwal padat? Tadi masuk WA ke sahabat kita, apa kata dia? Kalaulah Ustadz Somad itu made in Jepang, sudah lama rontok. Lalu apa yang Ustadz minum, apa yang Ustadz makan? Semuanya doa jamaah.
Cobalah tengok di YouTube, di Twitter, di Facebook, di BBM, doa jamaah, amin, 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 amin. Semoga Ustaz sehat, semoga Ustaz istiqamah, semoga doa menumpang tuah pada doa mulut-mulut, tangan-tangan yang soleh. Mudah-mudahan kita bersatu dalam kebaikan insyaallah. Berapa takbir Idul Fitri Pak Ustaz? Berapa hari? Dari mulai tenggelam matahari sore, petang, malam takbir sampai sore tanggal 13, 10, 11, 12, 13. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sampai jam 2 malam suara tak serak-serak. Begitu ditengok, rupanya flash disk. Janganlah flash disk, orang lah. Ini banyak nanti flash disk ini masuk surga. CD masuk surga, flash disk masuk surga. Dilatihlah anak-anak muda kita. Latih anak-anak muda. Nih, takbir bukan cuma di masjid. Selama 4 hari itu takbir. Anak-anak, ibu-ibu di rumah sambil masak opor, masak rendang, masak gulai kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Garamnya kurang. Apa yang membuat Ustaz tetap istiqomah berdakwah dari masjid satu ke masjid lain? Bukankah Ustaz sudah ada tawaran TV swasta untuk mengajak Ustaz mengisi acara di salah satu stasiun TV yang kita semua sudah tahu kalau tampil di TV bayarannya besar. Dia mau saya harus ganteng. Masuk TV itu 2, ganteng betul atau buruk betul. Saya pula kan tidak pala buruk, tapi ganteng pun tidak juga. Pakaian itu harus begini, harus begitu, itu yang tak bisa. Tapi yang paling berat ini jadwal. Jadwal harus gini. Saya tak bisa jadwal. Saya sudah penuh sampai 2018 Idul Fitri. Saya sudah. Nanti setelah itu barulah kita masuk ke TV-TV. Kok muat? Apakah memang ada hadis yang mengatakan tidak kujamin umatku 14 abad akan datang? Seandainya di sini memang ada, apa yang tidak dijamin? Sapaannya atau ibadahnya? Mohon pencerahan. Tak ada. Nabi jangan berkecil hati hidup zaman sekarang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Siapa yang tetap istiqamah beribadah padahal waktu itu banyak fitnah-fitnah, sama macam berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengutuk nasib. Mengapa aku hidup di abad sekarang ini? Kenapa tak hidup zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kalau mental model ini, hidup zaman dulu pun jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan berduka. Anak-anak muda, kalian yang banyak godaan, justru hebat. Ini anak-anak muda yang datang malam ini luar biasa. Tadi udah ada yang ngajak ke karaoke, ada yang ngajak ke night club, ada yang ngajak main gapli, ada yang ngajak dangdut. Dia tolak itu semua. Maka sama macam hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Tuh, bro, kita gimana karaoke malam ini? Tidak, aku mau ngaji ke sana. Ada Ustaz Somad datang. Itu. Setelah, jadi gimana? Pulang dari sana kita. Ada suatu hadis yang mengatakan bahwa menikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tak mengikut sunnahku, maka dia bukan umatku. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Karena dalam buku autobiografi Imam Syafi'i mengatakan beliau tak nikah. Imam Syafi'i menikah. Dari mana Ustaz tahu Imam Syafi'i menikah? Bacalah biografinya. Yang tak menikah itu Imam Nawawi. Betul, ada imam dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Imam Nawawi tak menikah. Imam Ibnu Taimiyah tak menikah. Sayyid Qutb penulis fi Zilalil Quran tak menikah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis satu kitab judulnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Biografi ulama-ulama yang tak menikah sampai mati karena lebih memilih ilmu daripada nikah. Kenapa Ibnu Taimiyah tak menikah? Kalau Ibnu Taimiyah menikah, istrinya itu pasti tetap tinggal karena dia lebih lama di penjara daripada di luar penjara.
Sayyid Qutb digantung 1966, mati dalam keadaan ditulisnya tafsir itu di penjara. Maka mereka itu memikirkan mudaratnya lebih besar. Tapi kalian yang muda sekarang jangan kalian ikut ini. Zaman Imam Nawawi dulu dia tak menikah, perempuan zaman itu biji matanya aja yang nampak, godaan tak kuat. Zaman sekarang perempuan biji matanya tertutup, yang lain terbuka. Jangan jadi berubah zaman. Jangan kan aku mau ikut Imam Nawawi aja, nggak bisa. Lain tak bisa. Godaan luar biasa. Ini saya mau pulang nih, godaan yang paling terberat nanti jumpa pramugari lah. Besok habis sholat Jumat mau pulang, sudah jelas pakai peci, pakai baju koko, pasang muka seram, mau lewat tetap ditegurnya, nomor berapa? La ilaha illallah. Udah dapat nomor kursi duduk, saya sengaja tak ada senyum-senyum, tetap dia datang, bapak seatbeltnya udah dipasang. Astagfirullahaladzim, ramah betul lah dia, silap pula lama-lama. Apakah hukum dalam Islam bila seorang ayah tiri memisahkan atau memutus tali silaturahim seorang anak kandung dan ibu kandungnya? Berdosakah jika seorang istri apa hukum memutus tali silaturahim? La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Ayah tiri dipisahkannya, nikah dia dengan perempuan, lalu dia tak suka sama anak ini, aku suka sama engkau, anak mau pergi sana, memutus tali silaturahim. Kalian yang ada niat nikah sama janda, terimalah janda sepaket. Jangan mau dia saja, anaknya tak mau. Perempuan ini pun kenapa dia lebih memilih lelaki ini daripada anaknya? Ini bisa jadi mantan suami tapi tak ada mantan anak. Kok bisa dia lebih milih? Nanti setelah kau jelek, lapuk, lisut, ditinggalkannya, anakmu itu juga yang akan memelihara kau. Hati-hati. Berdosakah jika seorang istri bersumpah di atas Al-Quran untuk mengikuti perintah seorang suami, ayah tiri, berjanji menjauhi anak kandungnya sendiri dengan alasan menjaga kebaikan rumah tangga mereka? Ini mesti didudukkan lagi. Ini udah kacau balau nih. Aku bersumpah demi aku dengan engkau bang, anakku ini akan kutinggalkan. Mana bisa? Walinya mana? Ayahnya, datuknya, abangnya, adiknya, pamannya, dudukkan lagi. Suaminya dudukkan. Ini gara-gara jahil agama. Umat ini sudah dijauhkan dari agama. Banyak betul nih. InsyaAllah malam ini yang terjawab kita jawab, yang tak terjawab kami akan bawa pulang ke Pekanbaru. Semua yang dari mulai Bintan sampai Daik Lingga sampai itu, semua nanti akan kami satukan menjadi satu video, judulnya Oleh-oleh dari Kepri. Ustaz, saya sedang kesulitan harta, hutang saya banyak, anak saya 5 orang, tapi rumah cuma 1 kamar sehingga tidur berdesakan. Tolong berikan saya jalan keluar. Nabi mengajarkan doa. Ya Allah, ya Rasulullah, aku dililit utang. Kata Nabi, kau baca doa ni. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari susah hati, wal hazan, kesulitan, wal ajzi, sifat lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhli, pelit, wa dhala'id daini, dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Bangkit semangat, hilang pengecut, bekerja, rezeki terbuka. Kerja, kerja, kerja. Apa yang mau dikerjakan? Ini yang jadi masalah. Dulu belum tahu riba, saya KPR. Sekarang saya sudah tobat. Apakah saya harus tinggalkan rumah itu atau gimana Pak Ustaz? Kalau bisa kau jual, modalnya saya kau ambil, dulu iurannya berapa, ambil modalnya saja, lalu buka peluang baru. Begitu cara tobat dari riba. Ada yang mengatakan riba saya itu kan di akadnya, maka tobatlah dengan tidak mengulanginya. Adapun bulanan saya itu adalah hutang, maka hutang harus dilunasi bayarnya Pak Ustaz. Ini nanya apa nawar? Itu cara tobatnya. Ambil modalnya saja yang pernah terbayar, sisanya itu bukan hak engkau. Mereka keluar dari Islam bagaimana anak panah keluar dari busurnya. Apakah masalah yang bisa dikatakan hadis tersebut Pak Ustaz? Ramhu, anak panah
keluar dari qaus, sebagaimana melesatnya anak panah keluar dari, begitulah mereka keluar dari Islam. Apakah karena mereka tidak hafal Quran? Mereka baca Quran, tapi Quran itu hanya lewat di ujung lidah, tak sampai masuk ke dalam hanajirahum, hanya ke tenggorokan saja. Mereka keluar dari Islam seperti melesatnya busur dari anak panah dari busurnya. Siapa itu? Orang Khawarij yang mengkafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Amr bin As, Sayyidina Muawiyah. Mereka menikam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini tiga orang ini harus dibunuh. Ali harus mati, Muawiyah harus mati, Amr bin As harus mati. Ditikamnya. Mereka dikatakan Nabi keluar dari Islam. Kenapa? Takfiri, mengkafirkan orang Islam. Ketika kau katakan saudaramu, hei kafir, padahal dia tak kafir, maka engkaulah yang kafir. Itu sindiran Nabi tentang Khawarij. Apa hukum menikahi perempuan yang gila, tak berakal sehat? Al-uyub al-musyawwahah. Ada beberapa aib, cacat, perempuan boleh diceraikan, bukan wajib, tapi terserah dia, menikah dia. Tiba-tiba perempuan itu gila, maka termasuk uyub musyawwahah. Gila, junun, baras, kena penyakit kusta, supak, maaf cakap nauzubillah, tiba-tiba putih, lalu kemudian maaf tersumbat kemaluannya. Kalau laki-laki dia terkena penyakit impotensi, ada diberi kesempatan berobat setahun. Kalau setahun dia sembuh, lanjutkan. Kalau tak sembuh, maka perempuan boleh menggugat, laki-laki boleh menceraikan. Saya tak mau menceraikan dia Pak Ustaz, walaupun dia gila, cinta kami kekal abadi. Dia tak apa-apa. Jika dulu pernah berjanji akan menikah dengan perempuan dan menerima apapun kekurangannya, tiba-tiba dia sakit gila, sudah 10 tahun lebih belum juga sembuh, sudah berobat tapi belum sembuh, apakah harus nikah atau batal janji? Gila termasuk penyakit yang membolehkan untuk membatalkan, namanya al-uyub al-musyawwahah. Maka engkau pun tidak dibebani hukum. Kalau kau mau terima, tapi bini gila berat itu, mengurus diri kita lagi, mengurus dia lagi, maka jangan kau merasa berdosa pada perbuatan yang tak mesti berdosa. Jangan merasa berpahala pada perbuatan yang tak mestinya berpahala. Kau tak berdosa karena ini termasuk uyub musyawwahah, cacat yang boleh melepaskannya. Maka dia gila, ya tak apa-apa, tak jadi. Atau sudah menikah, kau ceraikan. Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana caranya menyembuhkan kakak saya yang dikerjain orang ke dukun? Mohon doa kakak saya, bawa ke ruqyah syar'iyah. Sebelum dibawa ke ruqyah sendiri, bacakan Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu bil falaq sekali, Qul a'udzu bin nas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah 7. Saya ulang sekali, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati. Sebelum tidur malam baca ke tapak tangan, usapkan ke kepala. Itu sunnah dibuat Nabi SAW. Lalu kemudian selepas sholat, ba'da asar, mau tenggelam matahari, terbit matahari, ba'da subuh, dibacakan ke ember besar, tiupkan, dimandikan. Setiap hari mandi. Air yang sudah dibacakan tadi tak boleh pakai untuk cebok. Bacakan ke air. Yang 7 tadi bacakan, dihembuskan ke air. Setelah itu diminum. Mana dalilnya? Buka buku 37 masalah populer. Datang sahabat Nabi melapor, ya Rasulullah, ya ada orang kena sihir gila. Lalu kubacakan Al-Fatihah, kukulum air liurku. Setelah banyak kuludahi. Sehat dia ya Rasulullah. Nah, itu dalil tentang ruqyah. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara ampuh melamar anak orang supaya luluh hatinya? Yang pertama, kau mesti paham bahwa manusia ini ada segumpal di dalam. Kalau itu sudah kau pegang, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Nah,
Siapa yang punya hati itu? Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, kokohkan hatinya ya Allah. Hati, insya Allah kau datang atas nama Allah, langkahkan kaki kanan, tapi jangan datang sendirian. Bawalah alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Bawa dia. Kira-kira keluarga ini dekatnya sama Ustadz siapa di Batam? Oh, dekatnya sama Ustadz Abu Ghazah. Bawa dia. Ustadz, Ustadz apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Ini siapa? Ini jamaah kita. Ilaha illallah. Gantengnya langsung connect, jadilah. Jangan datang sendiri petantang-petenteng. Orang tak kenal, sangkanya mabuk. Kau mau apa? Kupinang anakmu dengan bismillah. Oh, ngamuklah dia. Berapa banyak niat yang baik karena diawali dengan cara yang baik, yang tak baik salah, gagal. Bawa orang tua, jangan datang sendirian. Saya termasuk yang dulu ditolak orang karena datang sendirian. Nekat saya datang sendirian, ditolaknya. Tidak katanya. Sekarang baru dia nyesal. Bercanda, serius. Orang tua kami pernah ada utang kepada salah satu toko, tapi sudah lama sekali. Sekarang sudah tak ada lagi tokonya. Carilah di Google. Bagaimana cara kami membayarnya Pak Ustadz? Sama macam pertanyaan yang tadi. Tak ingat kami Pak Ustadz? Ulang balik rekamannya. Apa kunci untuk terus istiqomah dalam meninggalkan riba? Seakan dalam proses meninggalkan perbuatan riba ini mendapatkan berbagai cobaan dan bukan malah mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaannya. Kenapa orang berat meninggalkan riba? Karena terkait dengan uang materi. Meninggalkan khamar banyak yang bisa, meninggalkan sabu-sabu banyak bisa, tapi kalau sudah materi berat. Dan orang yang mau memilih jalan Allah ini godaannya luar biasa. Dulu sebelum saya ikut pengajian ini lancar-lancar aja hidup saya Pak Ustaz. Setelah ikut pengajian nih, la Allah, sendallah hilang, helm hilang. Maka kita mesti walladzina jahadu fina, orang yang berjuang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan kami. Kau terus berusaha. Yang selama ini hidupmu konsumtif, mau mobil baru, mau rumah baru, mau ini baru, maka kau cukup apa adanya, hidup zuhud, insya Allah Allah akan berikan jalan. Bagaimana menghadapi istri yang kalau diajak sholat subuh kadang marah-marah? Kenapa bisa nikah sama dia? Kenapa bisa nikah sama dia? Makanya kalian yang lajang-lajang, fit and proper test pertama adalah tanya dia, jilbabnya panjang, baca Quran bisa, oke lah, nasi sudah jadi bubur, udah nikah. 5 langkah. Wallati takhafuna nusuzahunna, kalau kau khawatir perempuan itu melawan nusuz, pertama fa'izuhunna, nasihati dia. Adinda, aku ini kepala rumah tangga, kau mesti ikut aku sholat. Alah, baru ngaji 2 hari. Tak mempan. Langkah kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kau tak mau sholat subuh, ku ajak marah-marah, apa boleh buat dengan ini, ku hukum kita pisah tempat tidur sebulan. Memang itulah yang ku tunggu-tunggu. Watribuhun, langkah ketiga, karena kau tak juga mau mengikut cakapku, watribuhun, maka kalau begitu ku tempeleng. Wah, kau ditempelengnya. Begitu pas mau ditempelengnya, datang si istri, dipotonya, langsung dipostingnya ke FB. Teganya. Panggil sama Pak Kapolsek. Anda menempeleng istri Anda? Tidak Pak, ini fotonya. Kok Bapak tahu? Istri Anda kan friend sama saya. Tak bisa. Yang ketiga ini tak bisa. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Langkah keempat, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, panggil mediasi keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Anak keponakan kita ini mau dibawa kemana hubungan ini? Ini sudah buntu nampaknya. Mereka tak bisa lagi kita pertemukan, macam Tom and Jerry.
Jadi bagaimana? Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mau berdamai, insyaallah akan mempertautkan mereka berdua. Langkah yang paling fatal yang kelima, karena kau tak juga menurut, keluarga mediasi pun gagal. Apa boleh buat? Dengan ini kujatuhkan talak satu. Abghadul halal ilallah, jangan sampai. Perempuan-perempuan, berubahlah kalian, patuh taat kepada suami. Taat pada suami. Yang belum menikah cari istri, tak usah terlalu cantik. Saya nasihati ke mahasiswa-mahasiswa saya, kalian cari istri jangan terlalu cantik, nanti orang nuduh kalian pakai pelet. Jangan terlalu buruk, nanti malu kalian bawanya undangan. Yang sedang-sedang saja, jilbabnya panjang, tak terlalu banyak pakai makeup, orangnya penuh kesederhanaan. Adinda, sudikah kau menikah denganku? Kita mulai dari nol. Insya Allah mau. Ada perempuan sekarang mau nikah dari nol, Pak? Ada, banyak di pom bensin. Apa hukumnya kawan kita dilamar seorang wanita, sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Salah baca atau gimana? Saya baca sekali lagi. Apa hukumnya kalau kita dilamar seorang wanita, sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Wassalam. Puas pendukung Ustadz Abdul Somad. Puas. Nanti kita buatkan fanpage puas pendukung Ustadz Abdul Somad dari Inhil, Indragiri Hilir. Kalau ada perempuan mengirim kita pesan message FB segala macam, Ustaz mau dong jadi imamku dunia akhirat. Aku sudah punya makmum. Makmum kan makin banyak jamaahnya makin bagus. Kita ini negara hukum, jangan main nikah siri saja. Ada diatur dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, siapa yang mau poligami maka harus izin dari istri pertama. Adinda, sudikah engkau masuk surga dengan cara secepat kilat? Mau. Kau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Caranya bang, kau bagilah lakimu ini kepada yang lain. Tadi buatnya lah, saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini setuju bahwa suami saya menikah dengan setuju. Lalu dibawalah ke kantor pengadilan, disahkan oleh hakim. Nanti hakim mengadakan sidang, lalu dia tanya, apakah ibu setuju suami ibu menikah lagi? Setuju hakim. Gitu prosesnya. Jangan main siri-siri aja. Ini diam, tiba-tiba siri berkelahi pecah. Itu sama orang menghilangkan bau jengkol dimakannya petai. Muncul masalah-masalah baru. Hilangkan masalah, jangan membuat masalah. Hilangkan masalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Saya sudah sering mendengar ceramah Pak Ustadz di YouTube, sangat senang dengar ceramahnya. Jadi biasanya ujung-ujungnya tak enak nih. Saya mau bertanya, bagaimana mendidik istri supaya dia mau rajin sholat? Udah terjawab tadi. Sholat subuh susah betul dibangunkan Pak Ustadz. Sudah 2 istri yang payah sholat subuh. Pertanyaan kedua, ada teman kredit di bank, angsurannya sangat mahal. Jadi dia pindah ke bank yang baru, uang burat terus ke bank yang lama. Apa itu termasuk riba Pak Ustadz? Riba. Pinjam duit ke duit, pinjam 10 juta, bayar 12 juta, riba. Berhenti dari riba. Apa hukumnya mengurban untuk orang tua kita sedangkan kita belum akikah diri sendiri? Akikah diri saya itu tanggung jawab ayah saya dulu terhadap diri saya, bukan tanggung jawab saya. Kalau sekarang saya punya duit, apa yang saya lakukan? Kurban. Pergi ke masjid, ini 2,5 juta untuk kurban. Setelah nanti hari raya kurban, ternyata rezeki melimpah dibalas Allah. Ada duit untuk beli kambing, silakan akikah. Boleh mengakikahkan diri sendiri. Tapi bagi yang sudah 40 tahun, 30 tahun, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. 40 tahun minta ayun.
sangka yang diayun cucu. Rupanya nenek itu duduk dalam. Apa hukumnya bagi orang yang tak sholat Jumat tapi dia masih mengerjakan sholat zuhur seperti hari biasanya? Sahkah sholatnya? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salasa maratin tahawunan tanpa ada uzur syar'i, disengajanya, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Hukuman yang diberikan Allah, terkunci pintu hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Kenapa? Gara-gara menyepelekan sholat Jumat. Cepat-cepat datang besok hari Jumat, cepat datang. Ini saya tengok anak-anak muda di luar masjid sampai merokok. Kalian kenapa tak masuk? Masih khutbah Ustaz. La ilaha illallah. Tujuan sholat Jumat itu kan mendengar khutbah. Tujuan sholat Jumat itu mendengar khutbah, bukan cuma 2 rakaat itu. Cepat datang masuk ke dalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya selama khutbah tadi saya masuk di dalam, tak ada saya ngomong sepatah pun. Kenapa? Itu tidur. Begitu khotib, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Cepat kali katanya. Ini anak muda tak betul. Besok cepat datang, jam 12 sudah datang, buka Quran, baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, Allahu min nur, Allah berikan dia cahaya, pencerahan, the likeness ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Kenapa kita bisa menengok ada orang, ada bapak, ada ibu, ada tiang, bisa kita bedakan mana muda, mana tua? Karena ada cahaya. Cahaya itulah yang diberikan Allah. Baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Apakah sholat kita sah apabila menjadi makmum dari imam yang kita sendiri ragu-ragu dengan imam tersebut? Pada saat sholat Jumat kita ketahui imam tersebut tertidur dan kemudian dia menjadi imam. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Kalau tertidurnya duduk, tak bergeser, tak bersandar, tak bertumpu, maaf cakap, pantatnya menempel ke lantai, maka wuduknya tak batal, walaupun air liurnya keluar. Tapi kalau dia sudah bersandar ke sini, bersandar, maka batal wuduknya. Kalau nampak dia batal wuduknya, kita kasih tahu, Pak, Bapak batal wuduk, tak sah sholat, pergi. Adapun dia tak mendengar khutbah Jumat, fala jum'atalah, tiada Jumat baginya. Tiada Jumat di situ maksudnya tak sempurna. Oleh sebab itu maka tengok duduknya bagaimana. Alhamdulillah Pak Ustaz, duduknya dari tadi tak bergeser, sah sholat Jumatnya. Saya mau tanya, apakah ngerokok itu haram? Sudah terjawab. Ustaz merokok? Enggak, tak merokok. Pernah merokok? Dulu pernah. Kan lahir tak langsung tua. Pernah. Kata kawan di pesantren, Mat, ayo kita cabut yuk. Cabutlah kami. Pas cabut, inilah kawan yang tak baik ini. Masa kita nggak merokok, nggak jantan? Merokok lah kami 5 orang. Jantan betul terasa. Begitu pas kami sedang merokok, lewat mobil kiai. Injak. Alhamdulillah tak nampaknya. Tiba-tiba mundur mobilnya. Mundur, datang dia tanya, merokok ya? Merokok ya? Kami diam semua. Kawan yang satu ini penakut. Merokok ya? Enggak, Pak. Pas bilang enggak, tuh asapnya keluar. Enggak, Pak. Keluar asapnya. Baliklah kami ke asrama. Saya tak tamat pesantren, saya cuma setahun aja. Lari dari pesantren. Lalu ada mudabbir saya di sini, tak boleh sebut namanya. Lalu kemudian ketika itu habis sholat maghrib dipanggil nama-nama yang tadi melanggar. Saya sholat hajat 2 rakaat bernazar, ya Allah, kalau nanti kiai itu lupa namaku, aku bacakan Yasin 3 kali. Pas dibacakan nama-nama yang melanggar hari ini, yang merokok, yang ini, yang berbahasa Indonesia, dibacanya dari ujung sini, tak ada nama saya. Memang makbul doa sholat hajat. Wah, sejak itulah saya berhenti saya tak merokok. Banyak juga kawan-kawan ini merokok. Kenapa merokok? Kok kenapa merokok? Ini kan bisa kena impotensi apa segala macam. Ustaz baca baik-baik macam mana. Rokok dapat yang berbahaya, Pak Ustaz. Kalau beli tak apa-apa gitu. Pandai jamaah sekarang.
Kenapa solat dan zuhur dan asar bacaannya suaranya tak terdengar? Subuh jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Isya jahar, zuhur asar tak. Allah tak ada sebut alasan di Quran, Nabi tak ada menyebut, sahabat tak ada menyebut. Salah satu ulama ada menyebut, kata dia, malam itu sunyi. Waja'alna lailakum subata, kami jadikan malam kamu sebagai istirahat. Sunyi, lawan dari sunyi adalah bising. Sunyi, maka lawannya adalah bersuara. Maka sunyi itu dipecah dengan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan siang itu ribut, hiruk pikuk, maka lawannya adalah sunyi. Jawaban itu bukan dari Nabi, itu murni tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau salah satu jawaban ulama mencoba menjawab, begitulah bunyinya. Bagaimana cara kita mengambil baik hakikat diri yang sebenar-benarnya agar kita bisa mengenal baik, merasakan akan kehadiran Allah di setiap jaga kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka kenallah dia akan Tuhannya. Bukan hadis Nabi. Apa penjelasan itu? Kata ulama ahli hadis, ini bukan hadis tapi maknanya baik. Kalau engkau kenal dirimu yang hina, maka sadarlah engkau Allah mulia. Kalau kau kenal dirimu yang lemah, sadarlah engkau Allah maha kuasa. Kalau kau kenal dirimu yang mati, sadarlah engkau dia yang tak pernah mati. Kalau kau kenal dirimu yang diberi hidup, maka sadarlah engkau dia yang maha hidup. Kenali diri baik-baik. Orang yang paling celaka adalah halakamru'un lam ya'rif qadrahu, celaka yang tak tahu siapa jati dirinya. Apakah setiap kita membaca syahadat dalam solat wajib diikrarkan dalam hati? Mulut mengucap, hati connect. Ni hati, ni mulut. Tak boleh putus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut bergerak. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tak bergerak? Kata tabi'in bertanya kepada Khabbab ibnul Ars, ya Khabbab, ya, Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tak bergerak? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu? Bittirabi lihiyati, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Mulut bergerak, hati. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Di agak-agak yang mendengar telinga kita saja, hamsah namanya. Kalau sampai telinga kawan terdengar, dua kemungkinan, jahil atau peka. Begitu dia. Mulut menyebut, hati konek. Bolehkah berkurban di tempat lain? Misalnya di kampung karena lebih murah, sedangkan kita berkurban di Batam harga hewan mahal, uang enggak cukup. Tidak boleh membawa hewan kurban lebih dari jarak qashar solat. Jarak qashar solat itu berapa? 89 km. Begitu dalam fikih. Kenapa kurban di Arab Saudi bisa dibawa ke Djibouti, dibawa ke Mogadishu Somalia, dibawa ke Afrika? Kenapa? Ternyata kalau sudah tercukupi ring satu, boleh dibawa ke ring dua. Nah, Batam di agak-agak. Menurut kami Batam ini sudah dapat semua Pak Ustadz, 2 kilo, maka boleh dibawa. Makanya ustadz-ustadz yang menjadi pengajar di Malaysia ada dibawanya ke Riau. Orang Melayu yang ada di Singapura ada berkurban ke Batam, boleh dibawa. Termasuklah saya. Nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari akan membawa kurban-kurban yang ada dari Pekanbaru, bahkan dari saudara-saudara kita yang sedang kerja di Hong Kong yang mengirimkan kambingnya, akan kami bawa ke pedalaman suku Terasing Talang Mama. InsyaAllah 4 hari kami dalam hutan nanti, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bawa kambing. Pokoknya keluar dari situ bawa kambing lah. Bolehkah berbicara saat tawaf? Boleh, tapi yang tak batal. Berbicara saat tawaf tak batal, tapi jangan asyik bercakap aja selama tawaf. Hajar Aswad, rukun Syami, rukun Iraqi, rukun Yamani. Dari Hajar Aswad apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah sampai ke sini.
Saya Pak Ustadz baca putaran 1, putaran 2, putaran 3, berputar-putar kepala saya. Kenapa kau belum bayar? ONH, saya belum hafal bacaannya. Tidak ada rukun qauli dalam haji. Andai tak hafal tak apa-apa. Andai ada orang haji itu diam saja mulutnya, waktu tawaf diam aja, sah. Haji apa namanya? Haji diam. Bagaimana pembagian waris jika suami meninggal? Harta yang dimiliki suami diperoleh sebelum menikah dengan istri, sementara saudara-saudara dari suami juga minta bagian warisan karena menganggap harta itu warisan dari almarhum bapaknya. Ini kacau balau. Suami punya harta tanah sebelum menikah, istri menikah dengan suami. Tanah ini, kata saudara-saudaranya, itu tanah ayah kami yang dikuasai suamimu. Sekarang mereka menuntut, mana hitam di atas putih, maka si istri mesti punya bukti. Ini tanah punya suami saya, sudah dibayarnya ke ayah, jangan hiraukan. Tapi kalau memang belum, bagikanlah itu jatah mereka. Nah, inilah gara-garanya. Maka jangan mau bersimbah darah, menyimpan bom atom, menyimpan api dalam sekam. Masalah harta-harta ini selesaikan. Makanya ayat yang paling detail dalam Quran masalah harta. Hati-hati masalah harta. Surat Al-Alaq adalah surat pertama kali turun kepada Nabi SAW. Hadis apa yang pertama kali diucapkan Nabi SAW dan kapan? Apa perkataan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul? Itu juga disebut hadis. Nabi ketika sudah mendapat wahyu, maka itulah ucapannya hadis. Turun malaikat membawa ayat Quran, dipanggil penulis wahyu, itulah wahyu. Sedangkan hadis, sejak dia menjadi Nabi SAW diangkat oleh Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak bicara mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah SWT. Wahyu terbagi dua, wahyu yang teksnya dari Allah, Quran. Wahyu yang dari Nabi Muhammad SAW, ucapannya, maknanya dari Allah, itulah hadis Nabi SAW yang disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari 7275 hadis. Mana hadis yang pertama Pak Ustaz? Dalam istilah musalsalat, biasanya syekh pertama kali mengajarkan hadis, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu hadis pertama, namanya musalsalat bil awwaliyah. Tapi itu bukan hadis pertama yang keluar dari mulut Nabi SAW. Tapi tradisi, hadis yang pertama kita bahas dalam pengajian ini adalah yang saya terima dari guru saya pertama kali, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Ahmad. Ini tentang hadis. Apabila masbuk pada sholat subuh, di rakaat kedua makmum mengikuti kunut imam, apakah saat rakaat kedua nanti dia baca kunut lagi? Ya, ini imam, ini makmum. Rakaat kedua bagi imam, rakaat satu bagi makmum. Ketika imam salam, maka makmum rakaat kedua. Saya ulang balik, rakaat kedua bagi imam, rakaat satu bagi makmum masbuk. Ketika imam salam, rakaat kedua bagi makmum, maka di rakaat kedua si makmum baca kunut lagi kalau dia bermazhab Syafi'i. Dua, jika non muslim mengucapkan syahadat, apakah otomatis dia masuk Islam walaupun hanya sekedar bercanda? Karena teman saya jangankan syahadat, azan pun dia pandai Pak Ustaz. Kalau sekedar berbunyi, beo pun masuk Islam. Asyhadu Allah, asyhadu Allah, asyhadu Allah, asyhadu Allah. Oleh sebab itu maka apa itu iman? Tiga. Apa itu iman? Tiga. At-tasdiqu bil qalbi, dinyatakan dengan lidah. Al-iqraru bil lisani, at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan hati. Al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Wal amalu bil arkani, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Makanya masuk Islam diisytiharkan di masjid, diumumkan. Apakah Anda masuk Islam ini ada paksaan?
Tidak Pak. Apakah Anda serius atau main-main? Tidak Pak. Apakah masuk Islam karena hanya mau nikah sama anak orang Islam? Tidak Pak. Ente dipersaksikan orang banyak? Iya Pak. Ini serius, jangan asik main-main saja. Di Batam banyak pedagang barang bekas yang membeli barang dari Singapura dengan cara borongan karungan seperti beli kucing dalam karung. Kadang bagus, kadang jelek. Apakah ini termasuk gharar Pak Ustadz? Gharar. Kita tak boleh membeli yang tidak ada kepastian. Gharar.